Terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiba saatnya kami akan masuk dalam ibadah yud kami pada malam hari ini. Berkati ya Bapa pujian penyembahan yang kami naikkan, biar semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa setiap pelanggaran yang sudah kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Biarlah ya Bapa, Engkau terus bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan teman-teman. Mari angkat pujian-Mu.
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Kak Jo percaya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, malam ini kita bisa kembali ibadah COC. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa di surga, selamat malam Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, yang bisa kembali beribadah secara online. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biar Tuhan malam hari ini Tuhan Engkau sampaikan isi hatimu buat setiap kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Biar Engkau nyatakan isi hatimu buat setiap kami. Tuhan berikan kami roh hikmat, pengertian, dan pewahyuan supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan boleh membangkitkan iman kami, membangun roh kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan pimpin dan tuntun ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan salah yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, supaya pada malam hari ini Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Beracaralah sebebas-bebasnya malam hari ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Malam hari ini Kak Jo dapat tema dari tim leaders. Judulnya berkobar dalam roh. Nah, Kak Jo perlu tegaskan lagi di sini, mungkin sedikit di-revise ya. Berkobar dalam Roh Kudus. Karena kalau cuma roh doang, ya bisa roh yang lain nantinya ya. Jadi berkobar dalam Roh Kudus, on fire with Holy Spirit. Oke, kalau di ibadah yang lalu, Kogama sempat singgung tentang Petrus, ya. Dan hari ini Kak Jo juga pengen singgung sedikit tentang Petrus.
Ya, kita sama-sama tahu Petrus salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang kelihatannya cukup dominan di sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Dan yang paling terakhir yang pasti teman-teman juga masih ingat, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ada momen penting yang berhubungan dengan Petrus. Ingat dong pastinya ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Teman-teman tahu ketika Petrus yang kita kenal, Petrus yang berjalan di atas air, Petrus yang membela Tuhan Yesus, potong kuping daripada pengawal. Kemudian Petrus juga yang, pokoknya banyak deh cerita tentang Petrus di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu kita lihat, ketika seorang Petrus menyangkal Yesus, langsung image kita sama Petrus tuh hilang. Kita langsung mikir bahwa Petrus nih pengecut, Petrus nih penakut, dia gak berani bela Tuhan Yesus. Betul kan? Dan luar biasanya ketika Tuhan Yesus mati, dan akhirnya selama masa 40 hari di mana Tuhan Yesus mulai menampakkan kepada murid-muridnya. Di masa-masa itu, seorang Petrus mulai diubahkan. Seorang Petrus mulai mengalami pemulihan. Step by step. Sampai satu waktu, di mana Tuhan Yesus naik ke atas, naik ke surga. 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus, semua murid-murid berdoa. Semua murid-murid berdoa di kamar loteng. Mereka dengan sungguh-sungguh berdoa. Dan hari yang ke-10, ini yang luar biasa terjadi. Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng. Setiap murid-murid semua berbahasa roh. Dan saat itu, kita lihat seorang Petrus benar-benar diubahkan Tuhan. Benar-benar dipakai Tuhan. Sejak hari itu, ketika Petrus berkhotbah yang pertama kali dalam hidupnya. Teman-teman lihat, Petrus gak punya pengalaman berkhotbah sebelumnya. Bahkan berbicara di tengah banyak orang, di kerumunan banyak orang, dia gak pernah lakukan itu. Tapi ketika roh itu dicurahkan ke dalam hidup Petrus, semua berubah. Ada keberanian, ada kekuatan yang luar biasa, powerful, on fire. Itu apinya bergelora. Dan teman-teman tahu, bukan cuma sekedar bisa berkhotbah. Bahkan pada saat dia selesai berkhotbah, 3.000 orang bertobat minta dibaptis dalam nama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Dan kita bisa lihat, visinya Tuhan sama Petrus digenapi. Kalau teman-teman ingat, waktu pertama kali Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, waktu pertama kali Tuhan Yesus ajak dia untuk jadi muridnya. Tuhan Yesus bilang, Petrus, ikutlah aku akan menjadikanmu apa? Ya, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Pada saat itu mungkin Petrus gak ngerti. Tapi waktu Tuhan Yesus curahkan rohnya, saat itu dia mengerti. Disitulah dia menjadi penjala manusia. Luar biasa ya. Kalau roh Tuhan itu turun atas setiap kita, luar biasa. Kita lihat Petrus luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sekarang kalau kita mau seperti Petrus? Kita mau dong on fire kayak Petrus. Kita mau berkobar-kobar seperti Petrus. Gimana caranya, Kak? Caranya cuma satu, teman-teman. Kuncinya cuma satu. Hidup dalam kekudusan. Kita nggak akan pernah bisa hidup bersama dengan Roh Kudus kalau hidup kita nggak kudus. Dia akan tinggal di dalam hidup kita yang kudus. Namanya aja Roh Kudus. Ya kan? Jadi kalau kita nggak hidup kudus, kita nggak bisa ngalamin Roh Kudus. Kita nggak bisa on fire, kita nggak bisa nikmatin Roh Kudus.
Jadi karena Tuhan itu Dia begitu kudus sebab Dia adalah kudus. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kamu gak kudus, ya aku gak bisa tinggal dalam dirimu. Firman Tuhan berkata. Jadi teman-teman, Kaju cuma mau bilang, kalau kalian sungguh punya kerinduan untuk ngalamin Roh Kudus dalam hidupmu, kalau kalian mau on fire, mau bergelora, mau berapi-api, mau berkobar-kobar, tinggalkan dosa. Kalau teman-teman hari-hari ini masih bohong sama papa mama, stop, tinggalkan itu. Kalau kalian masih juga netting, baperan, stop, itu berdosa. Tinggalkan itu, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itu. Kalau kalian juga mungkin masih temperamental, gampang emosi, gampang marah, bahkan gampang keluar kata-kata kotor, stop. Tinggalkan itu semua. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Kalian gak bisa terkoneksi sama Roh Kudus kalau kalian masih lakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Stop, tinggalkan itu. Bahkan kalau kalian masih mikirin diri sendiri, egois, gak mikirin orang tua, gak mikirin adik, gak mikirin orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolonganmu, kamu berdosa. Come on guys, kamu pasti bisa, tinggalkan itu semua. Bahkan buat teman-teman sendiri yang masih ngerokok, hidup kebiasaan ngerokok, alkohol, please tinggalin itu semua. Itu buat kamu makin jauh dari Tuhan. Kamu makin gak bisa terkoneksi dengan Roh Kudus. Come on guys, ini waktunya udah hampir dekat. Kita gak bisa lagi main-main. Ayo hidup dalam kekudusan. Tuhan gak kompromi sama namanya dosa. Kaju cuma mau bilang, buat teman-teman juga yang masih terikat akan kuasa-kuasa kegelapan, tinggalin. Itu gak berguna hari-hari ini. Karena kamu gak bisa nikmatin Roh Kudus. Kamu gak bisa on fire. Kamu gak bisa bergelora sama Tuhan. Jadi, ambil keputusan yang terbaik dalam hidupmu. Kaju percaya setiap kita pasti gak mungkin gak terlibat dalam dosa. Setiap kita pasti melakukan dosa. Tapi cepat-cepat minta ampun. Karena kalau kita terus hidup dalam dosa, bahkan dosa menjadi sebuah kebiasaan, kita akan makin jauh dan makin jauh dan makin jauh dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang iblis buat berkompromi dengan dosa. Gak apa-apa bikin dosa, tapi juga berbuat baik. Bikin dosa, tapi melayani, gak bisa teman-teman. Dosa. Hidup kudus. Gak bisa hidup kudus tapi lakukan dosa. Tidak bisa, tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi ambil keputusan. Teman-teman, satu-satunya kalau kalian punya kerinduan yang sungguh-sungguh, Tuhan, hari ini Tuhan aku sungguh-sungguh, aku mau Tuhan ngalamin Roh Kudus. Aku punya kerinduan nikmatin Roh Kudus. Aku punya kerinduan mau on fire. Aku mau bergelora, berapi-api. Kuncinya cuma satu teman-teman. Kaju baca ayat firman Tuhannya ya. Teman-teman baca dari Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ayo kita buka dulu. Ayo buka handphonenya, buka Alkitabnya. Ayo buka dulu. Kita harus harus baca firman Tuhan. Ayo. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 38 sudah dapat? Oke ya, kita baca ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Teman-teman, gak ada pilihan lain. Kalau kalian punya kerinduan yang sungguh untuk ngalamin Roh Kudus, yang pertama bertobat. Dengan sungguh-sungguh akui kesalahanmu, pelanggaranmu di hadapannya. Akui dengan sungguh, dengan kerinduan, bahwa kalian sungguh-sungguh mau meninggalkan kehidupan yang lama kalian. Maka firman Tuhan berkata, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi teman-teman, ayo hari ini ambil keputusan. Ambil keputusan, tinggalkan itu semua. Tinggalkan teman-teman. Yang masih punya gaya hidup, bahkan gaya hidup pacaran yang pacaran bebas, tinggalin teman-teman. Tinggalin. Tuhan gak suka lihat itu. Dan yang paling utama, kamu nggak bisa ngalamin Roh Kudus kalau kayak hidup dengan seperti itu. Ayo, ini waktunya kita bisa on fire sama Tuhan. Anak-anak muda, generasi Yeremia, ini waktunya kita on fire sama Tuhan. Berkobar-kobar buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kalau Roh Kudus itu sudah ada dan tinggal diam dalam hidup kita akan on fire. Kita akan berkobar-kobar. Dan on fire itu akan terlihat yang pertama kali. Dari mana? Waktu kita sudah terima Roh Kudus itu, kita akan on fire, kita akan berkobar-kobar. Dan itu akan terlihat dari yang pertama, dari pujian dan penyembahan kita. Waktu kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, kita udah on fire sama Tuhan. Yang paling kelihatan adalah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu waktu kita muji nyembah Tuhan, itu luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman ngalamin pujian penyembahan dalam roh, wow. Kalian gak akan pernah mau berhenti muji nyembah Tuhan. Kalian pengen terus dalam hadiratnya. Ya itu on fire. Itu berkobar-kobar dalam Roh Kudus. Jadi waktu kalian sudah terkoneksi dengan Tuhan, pujian penyembahan kalian itu mengalir luar biasa. Bahkan kalian akan mulai bermazmur dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baru, yang gak pernah kalian pikiran, tiba-tiba ngalir keluar dari mulut kalian. Siapa mau on fire sama Tuhan? Ayo ambil keputusan. Ini waktunya kita, anak-anak muda. Jadi kalau yang paling pertama kelihatan ketika kita sudah terkoneksi adalah lewat pujian penyembahan. Kita akan terlihat on fire. Firman Tuhan berkata, kita buka Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan jelas. Hari-hari ini kita udah gak nyembah dengan biasa-biasa aja. Kalau udah terkoneksi dengan Roh Kudus, kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini udah ngalir, udah roh. Wah, pokoknya teman-teman harus ngalamin ini. Teman-teman harus ngalamin ini. Karena kalau nggak ngalamin ini, teman-teman nggak akan bisa melihat dimensi yang baru. Teman-teman nggak akan bisa ngelihat sesuatu yang beda. Kalian akan punya pujian penyembahan dengan dimensi yang baru. Wow, itu dahsyat. Ada penyembahan dengan dimensi yang baru. Bukan penyembahan-penyembahan yang biasa. Penyembahan dengan dimensi, dibawa sama Tuhan ke dimensi yang baru. Oh, dahsyat. Kalau di dalam Roh Kudus, on fire dalam Roh Kudus, berkobar-kobar dalam Roh Kudus, Tuhan akan bawa kita dalam dimensi pujian penyembahan yang baru. Haleluya. Amin. Berikutnya, kalau kita on fire dalam Tuhan, kalau kita berkobar-kobar dalam Tuhan, yang paling kelihatan adalah lewat doa. Ya, waktu kita lagi on fire sama Tuhan, kita berdoa itu kayak ngalir, nggak berhenti itu doa. Waktu kita doa tuh kita udah nggak doain diri kita lagi. Kita doain banyak orang, kita doain jiwa-jiwa, kita doain banyak hal, kita udah nggak doain diri kita lagi.
Tapi semua itu ngalir, keluar. Seperti air terjun. Keluar begitu. Dahsyat. Haleluya. Waktu kita on fire dalam Tuhan, waktu kita bergelora, waktu kita berapi-api, kita doa itu udah gak kayak biasa. Kita doa gak berasa udah 2 jam, 3 jam. Itu on fire dalam Tuhan. Amin. Ayo, Kak Jo mau kita sama-sama baca ayat firman Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Waktu kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mulai berdoa dengan kuasa, dan kita bisa menggoncang tahta karunia Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan mampukan buat kita. Bukan cuma sekedar doa yang mengalir dan penuh kuasa, tapi juga doa yang menguatkan kita, memampukan kita buat apa? Memberitakan firman Tuhan. Dan ini yang terakhir, kalau kita lagi on fire sama Tuhan, yang paling kelihatan selain pujian penyembahan kita yang beda, selain doa-doa kita yang beda, terakhir Tuhan kasih kita keberanian untuk apa? Bersaksi. Kalau kita on fire sama Tuhan, kita nggak pernah bisa berhenti buat bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan. Kita nggak pernah bisa ngelihat ada orang-orang baru di luar sana, kita pengen langsung cerita tentang kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak pernah bisa ngelihat ada jiwa-jiwa yang sepertinya mau bisa diselamatkan. Kita nggak pernah bisa diem untuk mau cerita sama orang itu. On fire, waktu on fire, waktu berkobar-kobar, kita punya hasrat untuk memberitakan firman. Dan itu datang dari Roh Kudus. Coba lihat Petrus. Dia khotbah yang pertama kali, nggak pernah khotbah sama sekali. Tapi karena kuasa Roh Kudus, dia dimampukan. Bukan cuma sekedar bisa berkhotbah saja akhirnya. Tapi 3.000 orang diselamatkan. 3.000 orang dibaptis terima Tuhan Yesus saat itu juga. Dahsyat karena kuasa Roh Kudus. Teman-teman, bukan berarti kalian muda. Terus kalian merasa, saya masih muda. No time, udah gak ada waktu lagi. Ini waktunya, ambil keputusanmu. This is the time. Tuhan gak akan bisa tunggu kamu lebih lama lagi. Ambil keputusanmu malam ini. Tuhan akan lakukan kegerakan. Tuhan akan lakukan terobosan dalam hidupmu. Mulai hari ini, asal engkau mau ambil keputusan, kamu tinggalkan segala kehidupan lamamu, kamu tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaanmu yang mendukakan hati Tuhan. Kamu mau tinggalkan semua kebiasaan dosamu. Tuhan mau lakukan yang terbaik buat engkau. Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Engkau akan bergelora berapi-api. Dan engkau akan dipakai dengan luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke. Jadi, kalau kita mau berkobar-kobar di dalam Roh Kudus, kita mau on fire dalam Roh Kudus, cuman satu kuncinya. Hidup dalam kekudusan. Karena nggak bisa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita yang nggak kudus. Jadi kalau Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita, hidup dulu dalam kekudusan. Kalau kita sudah hidup dalam kekudusan, terkoneksi dengan Roh Kudus, pujian penyembahan kita akan berbeda. Doa-doa kita akan berbeda. Bahkan Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar hidupmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semoga ini bisa memberkati setiap teman-teman semua, membangkitkan setiap kita, bergelora, kejar terus cari Tuhan. Ingat, waktu udah gak lama, ambil keputusan malam ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, biar setiap apa yang sudah dibagikan membangkitkan iman kami. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Roh Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kami rindu punya pengalaman secara pribadi, secara spiritual dengan Roh Kudus. Tuhan,
kami mau tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kami. Tuhan, kami mau tinggalkan setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh buka hati kami lebar-lebar, buka hidup kami lebar-lebar, biar Roh Kudus sendiri yang tercurah. Roh Kudus sendiri yang tercurah buat hidup kami, mengubahkan hidup kami, membuat pujian penyembahan kami berbeda, membuat setiap doa-doa kami berbeda, bahkan memampukan kami untuk menuntaskan amanat agung-Mu, Tuhan, memberitakan firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mau pakai generasi muda, generasi Yeremia, bahkan anak-anak di COC ini Tuhan. Engkau akan memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Dan Engkau percaya nggak kebetulan, Engkau ubahkan setiap mereka. Buat mereka yang dengar firman ini mereka gelisah. Aku percaya Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan yang indah buat setiap mereka. Urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini terima pencurahan daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Aku percaya Roh-Mu sedang bekerja saat ini. Mencurahkannya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan mereka Tuhan. Ubahkan hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mengubahkan. Engkau yang membentuk hidup kami. Jadikan hidup kami baru seperti Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar semua jadi seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Bapak kami dalam surga hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan. Bela Bapa, pemerintahan yang ada, baik Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, serta jajaran yang terendah Tuhan yang memberkati. Bela mereka semua bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berikan mereka hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Bela mereka kerja semua itu dengan jujur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Corona Tuhan, biar Corona semakin hari boleh semakin menurun, sehingga ya Bapa, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan buat Corona ya Bapa, biar Corona cepat-cepat menghilang dalam nama Yesus, biar kami bisa beraktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, berkati ya Bapa generasi Yeremia Tuhan. Biar Bapa melalui generasi Yeremia banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, terus pakai generasi Yeremia untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Yesus. Dan Tuhan, jangan lupa juga kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, untuk ekonomi bangsa ini Tuhan. Pulihkan ya Bapa, jauhkanlah dari krisis ekonomi ya Tuhan, tengking dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, memperluas pekerjaanmu, memperluas pelayananmu, dan memperluas studimu. Dan Tuhan akan melindungi engkau dari segala malapetaka, sehingga kesakitan, kemalangan, kegagalan, kemiskinan tidak akan pernah menimpamu. Sebab pertolongan, kekuatan, dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya jadi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.